Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Arqam Wonosobo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan yang pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Basuki Yulianto. Nanti kita ikuti bersama. Mudah-mudahan pagi ini betul-betul kita semua mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini betul-betul kita menikmati kesehatan kita untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari kajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan doa thalabul ilmi. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah, bahwa kajian pada pagi hari ini topiknya adalah pendidikan keluarga yang utama. Kepada Ustadz Basuki Yulianto SAG, waktu sepenuhnya disilahkan. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang menjawab salam saya doakan rizkinya tambah, rizkinya turah, syukur pisan kadah, tur barokah, saged tumbas lemah,
saged bangun omah, saged tindak Makkah Madinah, putra-putri solih solihah, saged istiqomah sehingga husnul khotimah, ahli jannah, utang-utangi sah, sing amine paling seru insyaallah makbuli nomor 1. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ilmu insya Allah. Dan semua ini tentu saja atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, karena di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladina amanu. Dialah Allah pembimbing pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman dibimbing oleh Allah, dipimpin oleh Allah, maka Allah akan membimbing dari kegelapan menuju terang benderang. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Akan membimbing dari kegelapan menuju terang benderang. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bersyukur, auliya'uhumut tauhid. Pembimbingnya, pemimpinnya adalah tauhid. Tauhid itu bisa setan, bisa hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah. Sebentar, buat tempo pagi. Materi kula. Auli Aulia uhumut tauhid, pembimbingnya, pemimpinnya adalah tauhid. Tauhid itu bisa setan, bisa hawa nafsu. Artinya, ibu-ibu, bapak-bapak tadi sebelum berangkat ke masjid pengajian, pasti dihadapkan banyak sekali dengan pilihan. Pilihan pertama akan di rumah saja. Pilihan kedua akan tamasya. Pilihan ketiga akan jakilun. Jakilun ini jalan pagi alun-alun. Atau pilihan banyak sekali. Tapi ternyata bismillah, saya mau ngaji dulu. Siapa yang menggerakkan kita ke masjid ini? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan dibimbing oleh Allah. Tapi orang yang tidak bersyukur, walladzina kafaru, orang yang tidak bersyukur, kufur, aulia uhumut tauhid, pembimbingnya, pemimpinnya adalah tauhid. Tauhid itu bisa setan, bisa hawa nafsu. Kalau kita tidak bersyukur, pasti kita akan memilihlah di rumah sajalah, nonton TV sambil lihat umpamanya siaran langsung atau siaran tunda dari JIS, makanya sambil berdoa.
Umpamanya, begitu kan? Atau lah di rumah saja, santai-santai di rumah. Itu berarti kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Maka jamaah rahimahullah, yang pertama, yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tadi tentang keluarga yang utama. Nggih. Keluarga yang utama. Ini berarti pengajian-pengajian pranikah, Ibu-ibu. Nggih. Ini kelihatannya masih gadis-gadis dan bujang-bujang. Saya ketika mendapatkan judul ini, saya, ya Allah, saya nanti kalau di Masjid Al-Arqam seperti nguyai segoro gitu. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu ini keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Keluarganya juga sukses-sukses, putra-putrinya juga Masya Allah sudah jadi orang semuanya. Sebelumnya dereng orang gimana Ibu? Saya kok disuruh menyampaikan atau diamanati menyampaikan keluarga yang utama. Maka mohon maaf kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu saya anggap sedang pre-wedding semuanya. Nggih. Jadi ini bekal untuk pernikahan sebetulnya. Sampun nikah napa dereng niki nggih? Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah niki ingkang sepindhah. Ingkang nomor kali eh, ayat surat Ar-Rum ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara sekian banyak ayat-ayat tanda kebesaran dan keagungan Allah, jadi ayat keagungan atau tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan untuk kalian dari diri kalian adalah pasangan hidup. Azwaja itu artinya pasangan. Jadi Allah menciptakan pasangan hidup untuk kita masing-masing itu merupakan tanda kebesaran. Bagaimana bukan menjadi tanda keagungan dan kebesaran Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya putra-putri di rumah usia-usia 10 tahun ke bawah, atau mungkin ada yang 15 tahun ke bawah, 11, 12, 13, itu yang sedang manja-manjanya kepada bapaknya, kepada ibunya, tidur harus ditemani, tidur harus dikeloni, diceritani, dan lain sebagainya. Itu ternyata nanti ketika usia sudah 17 tahun, 20 tahun, sudah usia-usia pernikahan, masih dikeloni apa mboten ibu-ibu? Mboten gimana? Ternyata apa? Ternyata Allah menciptakan kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian nanti ketika berpisah atau ketika menikah, ternyata sudah berbeda. Artinya dulu bermanja-manja, dulu pokoknya kepada orang tuanya itu begitu manjanya. Setelah mempunyai pasangan hidup, suami atau istri, ternyata manjanya berubah kepada pasangan hidupnya. Sudah menikah, dikeloni bapaknya sudah tidak mau, betul. Harusnya nggih bapak-bapak ibu-ibu, iya. Sudah menikah disuapi bapaknya sudah tidak mau. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang ketika berkumpul bersama dengan keluarga. Maka kalau ada keluarga berkumpul dengan keluarga kok tidak tenang, itu perlu dipertanyakan.
Ketemu keluarga kok tidak tenang. Ketemu keluarga kok malah deg-degan. Ketemu keluarga kok malah gelisah. Maka kekeluargaannya perlu dipertanyakan. Sama dengan istilah ngoten nggih. Ahlan wa sahlan. Terjemahanipun apa Ibu-ibu? Ahlan wa sahlan. Diterjemahkan apa? Selamat datang. Ada tamu, kemudian kita ucapkan ahlan wa sahlan. Terjemahannya selamat datang. Itu sebetulnya kalimat selamat datang itu tidak nyambung dengan istilah ahlan wa sahlan. Kalimat ahlan wa sahlan itu singkatan dari takunu ahlan wa takunu sahlan. Jadi kalau ada tamu, ada orang yang datang ke rumah kita ucapkan takunu ahlan. Engkau telah menjadi keluarga. Ahlan. Ahlun. Maka karena engkau sudah menjadi keluarga, takunu sahlan. Engkau urusannya menjadi mudah. Karena sudah menjadi keluarga, maka urusan apapun menjadi mudah. Silahkan bikin kopi sendiri, teh sendiri, nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri. Kenapa? Karena sudah keluarga. Jadi karena sudah keluarga, urusannya menjadi mudah. Sehingga kalau ada segala sesuatu atau urusan yang berkaitan dengan pidana atau berkaitan dengan hukum, itu kan paling pertama kali diselesaikan secara kekeluargaan. Bapak-bapak umpamanya ditilang, tidak bawa SIM, tidak bawa helm, sudahlah selesaikan dengan kekeluargaan. Nah, ini artinya apa? Mudah. Keluarga itu harus mudah. Ahlan wa sahlan. Maka kalau ada keluarga kok tidak mudah, perlu dipertanyakan kekeluargaannya. Ahlan wa sahlan. Dengan orang lain saja harus mudah, apalagi dengan keluarga sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan telah engkau jadikan dan telah kami jadikan antara diri kalian mawaddah. Di samping mawaddah ada rahmah. Apa itu mawaddah, Ibu-ibu? Mawaddah itu cinta. Nah, mawaddah itu cinta. Sementara rahmah itu kasih sayang. Kalau cinta itu ada kaitannya atau ada unsur keinginannya. Itu biasanya kalau pengantin-pengantin baru itu kan biasanya mawaddah. Cinta. Tapi kalau sudah mantan pengantin baru, itu adanya adalah rahmah. Apa artinya rahmah? Kasih sayang. Penuh dengan kasih dan penuh dengan sayang. Lah, garis bawahnya Allah menyampaikan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan itu semua merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau tidak berpikir atau tidak kita pikirkan, itu tidak menjadi tanda kebesaran Allah. Bayangkan garam di lautan, asam di gunung, bertemu dalam apa itu? Dalam periuk atau kuali, garam di gunung, salah. Garam di lautan, asam di gunung, bertemu dalam periuk yang satu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ada suaminya luar Jawa, istrinya Jawa. Ada suaminya luar kota, istrinya dalam kota saja. Ada yang bahkan pek nggo mawon, nggih. Wonten ibu-ibu sing pek nggo mawon? Banyak. Jadi semuanya itu merupakan tanda kebesaran Allah. Ya Allah, yo Pak, jenengan soko Kalimantan, aku soko Wonosobo kok yo. Jadi ngoten. Itu rupanya merupakan kebesaran yang tidak bisa kita rumuskan. Nah, menika yang pertama dasarnya. Dasarnya dalam berkeluarga yang pertama adalah
Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, supaya tenang kehidupan kita. Maka kalau dalam keluarga kok tidak ada ketenangan, perlu dipertanyakan kekeluargaannya. Lihat istrinya tenang, lihat suaminya tenang. Gimana ibu-ibu? Tenangnya jangan hanya tanggal muda saja ibu-ibu. Nggih. Kalau tanggal tua gelisah. Buatan niku. Nah, ini yang pertama dasar itu. Yang kedua dari hadis Rasulullah. An Ibni Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un. Dari Ibnu Abbas beliau bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal. Arba'un. Man u'tihinna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang diberi 4 hal ini, maka sungguh telah diberi 4 kebaikan. Minta maaf. Telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ada 4. Ketika kita mendapatkannya, maka kita berhak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu 4 hal? Yang pertama, qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur. Ibu-ibu ingin bahagia? Halo ibu-ibu? Ada ibu-ibu buatan ini? Ingin bahagia? Maka syukurlah di dalam hati. Alhamdulillah. Ketemu suaminya, alhamdulillah. Pripun Bu Maksum? Oh, pangapunten nggih Bu Maksum. Aku jadi terharu lihat Bu Maksum. Ketemu keluarganya, alhamdulillah. Apa saja ketika kita alhamdulillah pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. La ing syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambah. Tapi tambahnya nikmat bukan tambah secara kuantitas. Yang paling utama adalah kualitas. Dan dalam kehidupan agama, tambahnya kualitas itu maknanya tambah keberkahannya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang memaknai tambahnya nikmat itu hanya bertambah kuantitasnya. Hanya bertambah banyaknya. Alhamdulillah saya punya kendaraan, tadinya roda 2 jadi roda 4. Alhamdulillah saya punya rumah, tadinya 1 jadi 2. Alhamdulillah saya punya pekarangan, tadinya 400 meter jadi 1 hektar. Umpamanya hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas kuantitas. Tapi yang paling utama adalah kualitas. Bahkan ada bapak-bapak yang bertanya, Ustadz, saya sudah bersyukur, alhamdulillah, saya sudah punya istri. Istri saya kok, halo ibu, setuju nama mbatan? Istri saya kok belum bertambah. Ngoten nama mbatan ibu? Ngoten nama mbatan bapak-bapak? Halo bapak-bapak. Alhamdulillah saya sudah punya istri. Istri saya kok cuma 1 saja. Mana la azidanakumnya? Tidak begitu bapak-bapak. Yang paling utama bertambahnya kualitas. Istrinya semakin berkah. Keluarganya semakin berkah. Hartanya semakin berkah. Apapun yang kita miliki semakin berkah. Itu ketika kita la ing syakartum la azidan nakum. Yang pertama kolban syakiron. Yang kedua walisanan zakiron. Lisan yang senantiasa berzikir. Monggo bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin senantiasa diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Kalau kita akan ingin supaya di hadapan Allah senantiasa, maka Allah senantiasa di hadapan kita. Uzkur, azga, waskuruli, wazkuruni,
adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah diriku, maka aku akan ingat kamu. Dan syukurilah nikmat-nikmatku, jangan kufur atas nikmat-nikmatku. Kalau kita ingat manusia itu belum tentu yang lain ingat kita, nggih, Ibu, nggih. Coba sekarang ibu-ibu yang suaminya tidak datang ke pengajian. Ada ibu-ibu? Ada nggih? Karena lebih banyak ibu-ibu ini daripada bapak-bapak nih. Ini pasti ibu-ibu ada yang bersama suaminya, ada yang tidak bersama. Sekarang detik ini juga coba nggih. Jam berapa nih ibu-ibu? Jam 6:30 lewat 5 menit. Sekarang dengan keikhlasan hati ibu-ibu, ingat suami ibu-ibu. Bismillah, bojoku lagi ngopo. Ngoten nggih. Nanti ketika pulang pengajian, tangklet kalian nih bapak-bapak di rumah. Pak, tadi ketika jam 6:30 lewat 5 menit, Bapak sedang apa? Bapak sedang ngantuk ya. Ingat saya mboten Pak? Oh, Raki, ya Allah, padahal aku ingat Bapak loh Pak. Bapak lagi ngopo yo, lagi ngopi nopo beresani TV. Itulah, kalau kita ingat manusia, belum tentu manusia ingat kita. Coba sekarang Bapak Ibu-ibu ingat kepada Pak Anies mamane. Pak Anies Baswedan, semoga jadi presiden. Amin. Wonen. Kira-kira Pak Anies ingat ibu-ibu napa mboten? Kenal napa mboten? Nggih mboten. Iya. Itulah kalau ingat hanya kepada manusia. Tapi kalau ingat kepada Allah, Masya Allah. Allah akan ingat detik itu juga kepada kita. Dengan menurunkan sakinah dalam diri kita. Maka daripada mengingat manusia, lebih baik mengingat Allah. Zikir kepada Allah sambil mendoakan orang lain. Qalban syakiron, lisanan dzakiron, wal badan alal balai sobiron. Dan badan ketika mendapatkan ujian bersabar. Dan yang keempat, singkat mawon iki. Wa zaujatun la tabghihi khuban fi nafsiha wa malihi. Dan seorang pasangan hidup, kalau di sini seorang istri yang tidak mengkhawatirkan suaminya di dalam menjaga harga dirinya atau martabatnya dan harta suaminya. Maka jamaah rahimakumullah, ini akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan kita dapat pertama, hati yang bersyukur, lisan yang basah dengan zikir, badan yang sabar dengan ujian, dan istri yang solihah. Halo, istri-istri solihah. Istri solihah ini kenapa tanda-tandanya ibu-ibu? Iza nadzurtaha syarrotka. Istri yang solihah kalau dilihat suaminya menyenangkan, membahagiakan. Kalau pengantin baru bahasanya gemesaken. Gimana nih? Terus ibu-ibu menawi dipresani suaminya tuh gemes mawon. Sing pengen jiwel, sing pengen neot, sing pengen pokoknya gemes. Itu yang pertama. Maka ibu-ibu kalau berhias jangan ketika di pengantenan, kondangan. Ibu-ibu kalau berdandan maksimal ketika kondangan nopo ketika di rumah ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ketika kondangan atau ketika di rumah? Kondangan. Baju yang membelikan siapa ibu-ibu? Suami. Bedak yang membelikan siapa ibu-ibu? Suami. Apapun yang membelikan suami. Atau dipakai di kondangan. Maka nanti ibu-ibu pulang dari pengajian pamit sama suami. Pak, aku arep ning salon. Dungare ning salon. Ngapain ke salon? Aku ingin kelihatan istimewa di hadapanmu. Siap, ngoten nggih suami. Tapi ibu jangan kalah. Sangune tah banget. Setuju ibu-ibu? Oh, yang paling setuju istri saya itu. Sangune tah banget. Iya. Wong ingin kelihatan istrinya istimewa kok mboten nyangoni nggih mboten. Itu namanya gombal.
Nah, itu yang pertama, nggih. Idza nadzartaha syarratka. Terus yang kedua, istri yang solihah. Idza amartaha ata'atka. Kalau suami memerintah kepada istri, maka taatilah. Nggih, para suami beruntunglah nih, punya istri yang solihah. Taatlah kepada suami. Jangan sampai tidak taat kepada suami. Apapun yang diperintahkan suami, taat. Ketika kita, biasanya ibu-ibu kalau sedang nonton TV, nih, apalagi TV sedang debat presiden. Damelkan teh, sik to Pak, si dulu. Oh, bikinkan kopi, sik. Itu sudah lumayan kalau sik dulu, nanti dulu. Yang lebih parah, kai gawe dewek nang kanan. Bikin sendiri itu. Tehnya sudah ada, kopinya ada, terus airnya ada, gulanya ada, bikin sendiri. Ibu lagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Wah, lah itu jamaah rahimahullah. Yang kedua apa ibu-ibu? Kalau diperintah taat. Illa fi maksiatillah. Kecuali di dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada siapapun yang namanya makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Ada suami yang memerintahkan maksiat? Halo ibu-ibu? Ada suami ibu-ibu yang memerintahkan maksiat? Tidak ada. Berarti 100% ibu-ibu harus taat kepada suami. Hidup para suami. Nanti suami pulang dari pengajian kan nyalami saya semua. Terima kasih Pak Yuli, terima kasih. Jenengan imutaken dumateng bojo kula. Bojo kula lijan pol-polan. Mugi-mugi sadar nggih, Mbak. Mboten nggih, Mbak, mboten nggih. Yang kedua nih, yang ketiga. Idza qasamtaha abarotka. Kalau suami memberikan sedikit rizki, suami memberikan rizki dari Allah melalui suami kepada ibu-ibu, abarotka. Sambutlah dengan menyenangkan. Ibu-ibu, senang berapapun pemberian suami, sambutlah dengan senang hati. Turai sasi iki mung 250.000. 250.000 cukup mboten ibu-ibu? Halo ibu-ibu. 250.000 sebulan cukup mboten? Tuh Pak, mboten cukup. Cukup mboten? Cukupnya pinten? Berikan ATM kepada istri, nggih Bapak-bapak nggih. Pokoknya ATM-nya kepada istri semuanya. Tapi istri yang solihah berapapun. Turai mung 250.000 ibu. Istri menjawab, tenang Pak. Di tangan istrimu yang solihah beres. Nggih. Begitu suami kundur saking pantamelan, gojlok. Makan siang dengan apa nih? Presani piyambak Pak. Wonten meja makan, dibuka meja makan. Mana? Mana Bu? Niku teng lambar niku. Apa lawe? Tutul uyah. Beres Pak? Beres. 250.000 kok pengen kalih Kentucky saben dinten. Satu hari sudah selesai. Tapi berapapun pemberian suami, alhamdulillah. Dan didoakan ibu-ibu jazakumullah khairan kasiron. Syukur pisan didoakan. Muga-muga suamiku tambah rizkinya tambah, turah, berkah, terus kadang, tumbas lemah, bangun oma, lungo Mekah Medina, gitu. Putra putri solihah, mati husnul khotimah, warisane kadang, saking simbah. 250.000 doanya 10 nggih ibu. Kathah turah tambah barokah husnul khotimah. Maka bapak-bapak jangan sampai pelit kepada istri. Halo bapak-bapak. Menikah nggih. Terus yang ketiga nih, ciri
Keempat, keempat gini, nggih. Ciri istri yang solihah. Idza ghibta anha, kalau kalian pergi dari istrimu, keluar kota, tugas dinas, penataran, atau apapun, maka istri yang solihah hafizat an nafsiha wa malihi, menjaga harta suaminya, minta maaf, menjaga harga dirinya dan harta suaminya. Itu istri yang solihah. Ada berapa ibu-ibu ciri-cirinya? 4. Tapi bukan berarti suami bersewenang-wenang kepada istri. Ada pesan Rasulullah. Ittaqillah bin nisa. Takutlah kalian, wahai para suami, di dalam istri kalian. Jadi bukan takutlah kepada istri, tetapi takutlah kalian kepada Allah di dalam istri kalian. Kenapa? Yang pertama, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil dari keluarga mereka dengan amanah dari Allah. Jadi para istri ini kan diambil dari orang tua, nggih, Ibu nggih. Diambil dari orang tua mereka, wali mereka untuk dibawa pergi kemana suka. Itu dengan amanah Allah. Yang pertama. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan hubungan antar kedua suami istri ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi sekarang sudah adil nih, Ibu nih. Istri yang solihah, suami yang bertanggung jawab karena mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan sekarang yang selanjutnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya nanti tanggal 14 Februari saja, tetapi setiap dari kita senantiasa menjadi pemimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam sholat itu juga pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka wahai para imam, nanti ketika menjadi imam jangan tabrak lari, tidak bertanggung jawab. Artinya ketika menjadi imam itu harus dilihat dulu. Para makmum-makmumnya ini sudah lurus, sudah rapat, sudah semuanya masuk barisan atau belum. Jangan makmumnya masih berceceran, masih belum lurus, pentalitat. Belum sampai di shaf, sudah takbir Allahu Akbar. Itu namanya imam yang tidak bertanggung jawab. Tabrak lari ini. Warrojulu ra'in, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita juga seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang ART itu juga pemimpin di harta majikannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Jamaah rahimakumullah, kita sudah terlanjur menjadi pemimpin. Maka kita harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kita dan harus memantaskan untuk menjadi pemimpin.
Karena ada satu kajian yang mengatakan seorang yang sudah diberi kepemimpinan, kemudian bertanggung jawab atas kepemimpinannya, maka dia akan ditambah oleh Allah orang-orang yang mau untuk dipimpinnya. Jadi kalau ada pemimpin, itu pasti sudah beres dengan keluarganya. Jangan berharap menjadi pemimpin, jangankan tingkat RT. Jangankan tingkat negara, tingkat RT pun harus beres dulu dengan keluarganya. Kalau sudah beres dengan kepemimpinan terhadap keluarganya, nanti Allah akan menambah lagi. Oh, ini memimpin keluarga sudah beres ini. Saya akan jadikan dia pemimpin masyarakat. Oh, ini memimpin tingkat RT beres ini. Maka akan saya tambah menjadi pemimpin lebih besar lagi. Terus bertingkat, bertingkat, bertingkat. Artinya, seorang akan diberi kepemimpinan ketika dia melaksanakan kepemimpinannya. Minimal yang paling pertama adalah memimpin terhadap diri kita sendiri. Ada satu cerita menikah dari Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid sukanya belusukan. Jadi yang namanya belusukan itu bukan hanya di Indonesia, itu di negeri Khalifah Harun Ar-Rasyid juga belusukan. Suatu hari Harun Ar-Rasyid belusukan ke satu kampung. Menjadi satu hal yang biasa ketika Harun Ar-Rasyid Khalifah ini melewati satu jalan, maka rakyatnya akan menundukkan kepalanya. Bahkan membungkukkan badannya. Suatu hari ada seorang yang sudah tua. Yang lain begitu Harun Ar-Rasyid itu lewat, orang tua ini malah berdiri tegak. Tidak membungkukkan, tidak menundukkan kepalanya. Tapi yang menarik justru Harun Ar-Rasyid tidak marah. Dia malah tertarik kepada orang tua ini. Maka kemudian bertanya, wahai orang tua, siapakah dirimu? Wahai Harun Ar-Rasyid, ketahuilah, akulah Abu Nawas. Oh, Abu Nawas ini toh yang namanya Abu Nawas. Terus Harun Ar-Rasyid bertanya, kenapa kamu tidak seperti orang kebanyakan? Menundukkan kepala, membungkukkan badan. Abu Nawas menjawab, wahai Harun Ar-Rasyid, ketahuilah bahwa saya di sini juga raja. Saya juga raja. Wah, ini Harun Ar-Rasyid semakin tertarik. Kamu mengaku raja. Yang raja di sini kan saya. Kenapa kamu mengaku raja? Iya, saya raja. Ya sudah. Kalau kamu tetap bersikeras mengaku raja, saya ingin bertanya. Kamu adalah rakyatku. Sekarang kalau kamu mengaku raja, siapakah rakyatmu? Abu Nawas kemudian menjawab, wahai raja, panjenengan engkau Harun Ar-Rasyid juga rajaku. Tetapi saya juga raja. Saya rakyatmu, tapi ketahuilah saya juga punya rakyat. Apa itu rakyatku? Rakyatku adalah seluruh anggota tubuhku. Pikiranku rakyatku, tanganku rakyatku, telinga, kaki, semua anggota tubuhku adalah rakyatku. Yang harus tunduk, patuh kepada keinginanku. Dan beliau menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini yang selanjutnya. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang utama, yang pertama, yang paling penting. Yang paling penting kita harus menjaga fitrah anak. Fitrah anak itu adalah tauhid. Rasulullah mengingatkan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani au yunasirani au yumajisani." Setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Suci tauhid, suci keyakinan.
Dan kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Jamaah rahimakumullah, untuk menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu tidak usah kita berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka. Yang ditarget oleh mereka adalah pola hidup kebudayaan, bukan keyakinan. Biarlah umat Islam dalam keyakinannya, yang penting pola hidupnya mengikuti diri kita. Biarlah umat Islam dalam ibadahnya, yang penting pola hidupnya mengikuti Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Maka jamaah rahimakumullah, kita diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pertanyaannya, kenapa di sini tidak menjadikan Islam? Kenapa? Karena Islam adalah agama yang fitrah. Fitrah itu artinya suci. Tauhid itu suci. Sementara non-tauhid, syirik, Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah tidak suci. Dan orang-orang kafir itu orang-orang yang najis. Tapi ingat, bukan najis jasmaniah, tetapi najis akidah. Jadi kalau ibu-ibu di kampung, tetangga, ada keluarga yang non-muslim, salaman, ibu-ibu menolak. Jangan. Engkau najis. Tidak begitu. Tidak. Ini najisnya bukan najis jasmaniah, tetapi najis akidah. Akidahnya tidak suci lagi. Kemudian pokok-pokok bimbingan keluarga. Selanjutnya, Mas. Yang pertama, akidah. Akidah jangan sampai lepas. Akidah harus selamat. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, keauratan. Jamaah rahimakumullah, auratan. Kalau akidah, ibadah, aurat. Maka bercermin dari apa yang disampaikan oleh satu tayangan di YouTube nih, itu bahwa beliau memegang satu praktek menikah ibu-ibu. Jadi rukun Islam ada 5. Jidat, rolat, lukat, zakat, patsomaji. Siji syahadat, loro solat, telu zakat, papat puasa, 5 munggah kaji. Itu kalau kita benar-benar menjadi umat Islam, ibarat rukun Islam itu ada 5. 5 jari. Kalau semua kita jalankan, kita kerjakan, maka Islam akan tergenggam dengan kuat, tergenggam dengan hebat dalam diri kita. Ya kita syahadat, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Tapi ada 2 rukun Islam yang paling utama, yaitu syahadat keimanan atau akidah, dan sholat atau ibadah. Maka perlu kita yakinkan kepada anak-anak. Pokoknya kalau akidah dan ibadah sholatnya itu hebat, turunannya itu akan hebat juga. Kita tidak haji, tidak apa-apa. Jadi kita tidak haji, kita tetap umat Islam. Jangan khawatir yang belum haji. Kenapa? Karena saya juga termasuk julukannya KH Basuki Yulianto. Tapi bukan Kiai Haji nih, ibu-ibu. KH itu kepingin haji. Nah, niku KH kepingin haji. Nah, itu jangan khawatir, Islam tetap di tangan. Kita belum puasa atau tidak puasa, tidak apa-apa. Kenapa? Ada beberapa uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Umpamanya ibu yang sedang hamil, ibu menyusui, sedang musyafir, bapak-bapak, ibu-ibu, yutikunahu, sudah berat sekali untuk berpuasa, boleh membayar fidyah. Tidak puasa, Islam tetap di genggaman. Yang ketiga, tidak zakat, juga tidak apa-apa.
Kenapa? Zakat bagi orang-orang yang mampu. Maka kalau kita tidak zakat karena ketidakmampuan itu tidak masalah. Islam tetap di genggaman. Tapi yakinkan kepada anak-anak kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau sholat sudah kita tinggalkan, maka Islam akan terlepas dari genggaman. Gimana nih Ibu? Iya. Nanti praktekkan di rumah Ibu-Ibu. Ojo ngasih ora sholat. Nek ora sholat, Islam sudah terlepas dari diri kita. Maka jamaah rahimakumullah, mengapa Pancasila rukun yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid akidah. Karena kalau orang yang bertauhid, orang yang berakidah, rukun kedua, ketiga, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semuanya tamat, semuanya bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah tauhid akidah. Maka jamaah rahimakumullah, jangan lupa untuk pokok-pokok bimbingan keluarga adalah akidah, ibadah. Akidahnya kuat, ibadahnya pasti hebat. Akidahnya kuat, nutup auratnya pasti hebat. Adik-adik, kalian milih yang mana? Dihadapkan di pilihan umpamanya lemper, 2 lemper. Yang satu sudah terbuka, yang satu masih tertutup. Milih yang mana ibu-ibu? Sudah terbuka atau tertutup? Tertutup. Dikasih permen, satunya sudah dibuka, satunya masih terbungkus rapi. Milih yang mana ibu-ibu? Milih yang terbungkus rapi. Itulah aurat. Jadi jangan kemudian kita mengizinkan kepada keluarga putra-putri kita untuk memperlihatkan auratnya. Aurat itu kan yang menyebabkan rasa malu. Ibu-ibu. Jadi bukan hanya badan, tetapi juga keluarga itu bisa menjadi aurat bagi kita. Keilmuan. Kemudian yang kelima, kewanitaan. Dan yang keenam, kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, ekonomi dan kemandirian. Anak-anak jangan terlalu dimanja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memanjakan anak-anak, berarti sedang memberikan malapetaka di masa depan mereka. Pelaut yang ulung akan lahir dari salah ibu-ibu. Nelayan yang hebat akan lahir dari lautan yang banyak gelombangnya. Jadi nelayan yang hebat, pelaut yang hebat akan terlahir dari lautan yang penuh dengan gelombang. Kalau di Telaga Menjer itu tidak ada nelayan yang ibu-ibu. Kenapa? Karena tenang gitu kan. Nah, coba kalau orang Menjer umpamanya suruh cari ikan di Parangtritis, takut. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih dengan gelombang. Nah, menikah jamaah rahimakumullah. Jadi akidah yang paling utama. Ini sudah jam 7. Yang terakhir nih, yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, ada satu pesan kami kemarin dikumpulkan, kita berdoa untuk tanggal 14. Tanggal pintu nih BB? Tanggal 14. Yang terakhir Mas, slide yang terakhir. Nah, setelah itu yang lebih baik, lebih bagus gambarnya. Tirukan ke Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Ini kita berdoa semoga tanggal 14 kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang berakidah, pemimpin yang memerintah kita untuk sholat, untuk melaksanakan zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Doanya, Allahumma wali umurona khiyarona wala tuwalli umurona syarorona. Allahumma, ya Allah, wali umurona, berilah pemimpin untuk urusan kami. Khiyarona, orang-orang yang terbaik di antara kami.
wala tuwalli umurona, dan janganlah engkau beri pemimpin kepada kami syarorona, yang terburuk di antara kami. Ini doa untuk meminta pemimpin yang baik. Kita ulangi nggih Ibu nggih. Allahumma wali umurona khiyarona wala tuwalli umurona syarorona. Allahumma wali umurona khiyarona wala tuwalli umurona syarorona. Sekali lagi, Allahumma wali umurona khiyarona wala tuwalli umurona syarorona. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin dari yang terbaik di antara kami, dan janganlah engkau beri kepada kami pemimpin yang paling buruk di antara kami. Baca mulai nanti setelah sholat duhur. Berapa kali Ibu-Ibu? 3 kali. Duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali. Terus setiap kali habis sholat duhur sampai nanti tanggal 14. Sampai nanti ibu-ibu nyoblos. Berdoa, Allahumma wali umurona khiyarona wala tuwalli umurona syarorona. Insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ibu-ibu? Berapa kali bacanya? Setiap apa? Setiap habis sholat wajib, atau habis sholat duha, atau habis sholat tahajud. Nanti pertemuan yang akan datang semoga kita sudah berganti presiden dengan yang paling baik. Nastaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.